Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 3 Yohanes. Saudaraku, kita masih di ayat yang kedua tentang doanya Rasul Yohanes untuk Gayus yang terkasih, saudaraku. Dan kita ulangi sedikit ya, ada 3 doa Rasul Yohanes. Dia berdoa supaya Gayus ini beruntung dalam segala sesuatu dan jiwanya sehat sebagaimana tubuhnya juga sehat. Nah, secara garis besar sudah saya terangkan, ditambah saya terangkan lebih dalam tentang bagian yang pertama, yaitu sukses di dalam segala sesuatu. Apa tuh sukses menurut firman Tuhan? Itulah orang-orang yang mampu, yang bukan mampu, yang mau mentaati kebenaran firman. Kalau kita mau, kita berkomitmen, Allah itu juga akan berikan kekuatan untuk bisa mentaati firman Tuhan. Dan orang-orang yang demikian, inilah orang-orang yang sukses di hadapan Allah, yang berjalan dalam kebenaran, yang hidup menurut firman Tuhan. Itu orang-orang sukses. Dalam segala segi hidup loh, dikatakan beruntung dalam segala sesuatu, sukses dalam segala sesuatu. Itu segala segi hidup. Nah, jasmani itu mengikuti orang yang cinta Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada. Tapi tidak menutup kemungkinan jatuh sakit. Ya, bisa jatuh. Kalau diizinkan Tuhan sakit ya kena. Tapi pemeliharaan Tuhan itu ada. Rencana Tuhan itu damai sejahtera dalam hidup anak-anaknya. Jadi bagian yang pertama tentang beruntung dalam segala sesuatu di video yang lalu. Video sekarang kita akan belajar tentang memiliki jiwa yang sehat. Doa yang kedua, jiwa yang sehat, saudaraku. Nah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu mens sana in corpore sano. Saya sudah terangkan ya video lalu kan. Nah, di sekarang ini kita akan lihat lebih dalam tentang jiwa itu pengertiannya seperti apa. Kok ditulis sebagaimana jiwamu sehat, thy soul. Menurut firman Tuhan, manusia itu pada dasarnya itu bisa dibagi menjadi 3 jenis pembagian. Yang pertama, tidak dibagi. Yaitu misalnya dalam Kejadian 46 ayat yang kelima, itu dikatakan jiwa itu keseluruhan manusia itu sendiri. Di dalam bahtera itu itu ada total 8 jiwa. Nah, 8 jiwa itu berapa? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, 8 orang. Itu menunjukkan keseluruhan manusia itu sendiri. Kedua, dibagi menjadi 2 atau dikotomi. Misalnya dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dikatakan ada manusia lahiria, manusia batinia. Istilah manusia lahiria itu tubuh ini. Istilah manusia rohania itulah jiwa atau roh manusia itu sendiri. Istilah lainnya juga ada orang luar, orang dalam. Orang luar tuh tubuh. Orang dalam itu jiwa. Nah, Alkitab ini paling banyak membagi menjadi 2 bagian ini. Misalnya dalam 1 Petrus 3 ayat 4, Mazmur 42 ayat 3 dan lain-lain. Jadi dikotomi ini paling banyak. Kalau kita melihat jiwa, berarti itu merujuk pada roh atau pribadi manusia itu sendiri. Nah, bagian ketiga itu dibagi 3 atau trikotomi. Ini misalnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dikatakan tubuh, nyawa atau jiwa, roh. Nah, ada 3 bagian, tubuh, jiwa, roh. Nah, jiwa ini merujuk pada apa? Ini bukan roh, tapi nyawa, life, hidup. Nah, keadaan yang fana itu adalah keadaan yang tubuh plus nyawa manusia atau roh atau jiwa manusia. Keadaan yang kekal itulah roh manusia itu sendiri, pribadi manusia itu sendiri. Itu kalau dibagi 3. Nah, keistimewaan manusia itu roh atau dalam kurung jiwa manusia itu kekal. Pengkhotbah 12 ayat 7. Jadi manusia yang mati ya, saya terangkan ini dulu ya. Roh manusia itu pribadi manusia itu menimbulkan nyawa dalam tubuh manusia. Jadi Allah itu membuat
Manusia itu dari tanah liat. Ini dari tanah liat. Terus dihembusi nafas hidup, seret, itu pribadi atau roh, masuk roh manusia dan itu menimbulkan hidup, nyawa, dan bangkit. Nah, ini hidup, life, nyawa. Jika rohnya itu diambil kembali kepada Allah, maka tubuh manusia ini menjadi tubuh yang mati, nyawanya hilang. Nah, oleh karena itu dikatakan manusia itu telah mati. Itu di dalam Mazmur 104 ayat 29 sampai 30, Ayub 34 ayat 14 sampai 15. Nah, pada saat manusia itu mati, maka rohnya kembali kepada Allah dan dihakimi. Tidak ada kesempatan untuk kembali ke bumi. Ibrani 9 ayat 27. Satu kali manusia itu mati dan itu langsung dihakimi. Gak ada istilah reinkarnasi atau kembali beredar-edar 40 hari 40 malam di bumi. Gak ada. Mati langsung ke sorga atau ke neraka. Itu rohnya. Nah, tubuhnya kembali menjadi debu tanah sesuai asalnya. Bahannya apa? Debu tanah. Kejadian 27. Nah, nyawanya hilang. Jadi jiwa itu bisa berarti roh manusia itu sendiri, pribadi, bisa berarti nyawa, life. Kalau dibagi 3. Nah, Alkitab lebih banyak membagi 2. Dikotomi. Pengertian-pengertiannya banyak dikotomi. Jadi istilah jiwa itu merujuk pada roh atau pribadi. Ya, saudaraku. Nah, penghakiman roh itu hanya 2 tempat, yaitu ujungnya surga atau neraka. Surga bersama dengan Allah atau neraka bersama dengan iblis. Kita pilih mana? Oleh karena itu dalam dunia ini, selagi kita hidup, ayo belajar percaya Tuhan Yesus. Kemudian setelah kita diberi kesempatan untuk hidup, setelah kita percaya Tuhan Yesus, ayo bertumbuh. Roh kita ditumbuhkan, rohani kita ditumbuhkan, jiwa kita sehat, kuat. Nah, jikalau kita sudah mengerti tentang pembagian ini dan betapa pentingnya pribadi manusia atau roh manusia itu, kita harus perhatikan roh. Kita baca Kisah Rasul 17 ayat yang ke-28. Kisah 17 ayat yang ke-28, sebab di dalam Dia kita hidup, ya. We live and move, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kita harus perhatikan, kan di dalam Dia kita ini hidup, kita bergerak. Nah, perhatikan saudaraku, di dalam Dia. Kalau di luar Dia, roh kita mati. Efesus 2 ayat 1. Nah, bagaimana cara memelihara roh? Bagaimana? Ada 3. Yang pertama, pastikan roh kita hidup. Roh kita hidup karena di dalam Dia. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Dalam Yesus ada kehidupan. Efesus 2 ayat 1. Roh yang hidup ini bisa berarti bisa berkomunikasi dengan Allah. Jadi istilah roh hidup itu berkomunikasi dengan Allah. Jadi jangan diartikan, orang yang gak percaya Tuhan Yesus mati semua. Bukan mati secara jasmani, tapi rohnya mati. Tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Paham saudaraku ya? Jadi sebagaimana jiwamu beruntung, jiwamu sehat. Artinya sehat itu rohnya hidup, bisa berkomunikasi dengan Allah. Ada jiwa yang sakit. Jiwa yang sakit ini gak bisa berkomunikasi. Sekarat jiwanya. Ya baca Alkitab tuh dipaksa-paksa. Hidup dalam dosa. Nah itu jiwa sekarat. Tapi kalau dia memutuskan, aku gak mau Tuhan-Tuhanan lagi, ya jiwanya mati saudaraku. Jadi kalau mau jiwa kita sehat, ayo pastikan hidup. Caranya hidup di dalam Tuhan. Mengerjakan kebutuhan-kebutuhan pokok rohani. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin beribadah, rajin persekutuan. Juga pelayanan, juga pikul salib. Apalagi? Hidup suci kalau mau tumbuh. Juga suka memuji Tuhan. Saya katakan ada 8. Suka memuji Tuhan.
Nah, ini penting untuk memastikan hidup. Nah, kedua, pastikan tumbuh. Itu bagian dua, pastikan tumbuh. Setelah hidup, pastikan roh kita tumbuh. Jangan sampai berawal dalam roh, berakhir dalam daging. Galatia 3:3, hati-hati. Roh bisa bertumbuh. Jadi saya katakan konsumsilah 8 kebutuhan pokok rohani. Itu. Memang pemeliharaan rohani ini mirip dengan pemeliharaan jasmani. Matius 4 ayat yang keempat. Manusia itu bukan oleh roti saja, tapi oleh firman Tuhan. Tuh, mirip roti firman disandingkan. Pemeliharaan roh jasmani, check up 6 bulan sekali ke laboratorium. Ya kan? Makan makanan sehat. Ya kan? Pantang makan yang macam-macam yang tidak sehat. Demikian juga rohani. Check up bukan tiap 6 bulan sekali, tapi setiap hari periksa diri. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Doa tiap hari, Tuhan, apa ada dosa? Kalau ada dosa cepat dibuang dalam nama Yesus. Buang. Roh Kudus sudah mengingatkan seperti nyetir mobil, diingatkan, kamu kok habis marah-marah? Oh iya Tuhan, ampun, dalam nama Yesus aku tidak mau berbuat dosa lagi. Itu tumbuh, bergerak, tumbuh. Nah, juga apalagi saudaraku, makan makanan bergizi. Iya, makan firman Tuhan dong untuk rohani. Firman Tuhan yang bergizi, bukan firman Tuhan yang isinya tuh falsafah dunia, dicampur-campur ilmu-ilmu dunia. Jangan, baca firman Tuhan murni. Oleh karena itu saya selalu anjurkan baca Alkitab, bukan baca renungan rohani. Renungan rohani itu hanya suplemen, seperti vitamin. Masa itu vitamin jadi pengganti nasi? Kan tidak. Renungan rohani itu cuma vitamin. Ya, kita baca pengertian dari hamba Tuhan yang menulis renungan rohani itu. Oke, itu menguatkan kita. Kita bersyukur ada hamba Tuhan yang mau nulis renungan rohani untuk kita bisa baca dan memperkuat rohani. Tapi nasinya tetap ini, Alkitab. Baca. Betul-betul renungan rohani loh, kok gak cocok dengan ayat firman Tuhan. Dilihat, iya gak cocok. Waduh, yang benar yang mana? Kalau saudara masih belum dapat peneguhan yang benar yang mana, tanya gembala sidang, tanya pemimpin. Om, saya baca bacaan ini kok beda dengan di Alkitab. Gembala sidang harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, tanya Tuhan, belajar dan beri keputusan. Iya, yang benar kamu, tiru firman. Ini kurang tepat. Nah, jangan dipakai. Tapi, ini pengertian baru. Ini pengertian baru, ayo kita pakai. Kita taati. Nah, seperti itu saudaraku. Ini mirip seperti pemeliharaan jasmani. Juga pantang-pantang hal-hal apapun. Nah, misalnya kalau di luar pakai masker dan lain-lain, sama. Jaga rohani kita baik-baik, jangan sampai roh menjadi dingin atau sakit. Kalau kita ada dosa, roh kita sakit, saudaraku. Sakit. Mana ada sih orang yang mau Senin sembuh, Selasa sakit, Rabu sembuh, Kamis sakit, Jumat sembuh, Sabtu sakit, Minggu setengah hari sembuh, setengah hari sakit. Gak ada yang mau. Kalau sakit itu cepat-cepat sembuh. Kalau bisa 1 tahun itu sakitnya cuman paling banyak di total itu seminggu 7. Jadi 1 bulan 1 hari. Ada 1 bulan gak sakit sama sekali. Itu yang benar, bukan 1 hari 3 hari sakit, 3 hari sembuh, 3 hari sakit, 3 hari sembuh. Itu gak wajar, saudaraku. Gak wajar. Siapa yang mau? Gak ada mau. Demikian juga kalau jatuh bangun dalam dosa, itu gak wajar. Jadi Rasul Yohanes mengibaratkan jiwamu beruntung, prosper, sehat. Ini artinya jiwa kita harus senantiasa ada komunikasi dengan Allah dan bertumbuh. Jangan jatuh bangun dalam dosa. Jangan biarkan rohani mati, dikendorkan. Kalau dulu baca kitab tiap hari, sekarang baca kitab seminggu sekali, itu kendor.
Kalau kendor rohani bisa, waduh, seperti ikan ditaruh di darat, kelepek-kelepek, saudaraku. Akhirnya sekarat, sakit dibiarkan mati. Orang sakit, ada dosa, cepat bertobat. Jangan dibiarkan nanti terjerumus dalam dosa, tambah banyak kerusakannya. Udah tahu sakit stroke, tapi nggak mau diobati, akhirnya tambah parah, stroke-nya menjalar. Tapi kalau diobati, terapi, minum obat, stroke-nya sembuh. Nah, jadi roh yang sehat ini penting. Ini faktor utama. Roh kita harus kita perhatikan. Nah, ketiga, tumbuh sampai sempurna. Kalau sudah tumbuh, pastikan target kita adalah kesempurnaan. Ini bagian ketiga. Patokannya siapa? Kristus. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Ini juga kehendak Allah. Matius 5 ayat ke-48. Jadi jangan pernah berhenti bertumbuh sampai saat terakhir hidup kita. Setiap nafas kita ada rencana Allah untuk kita kerjakan. Sehingga tidak ada kata yang tidak bisa berbuah dalam kondisi apapun. Bisa mengerti, saudaraku? Jadi kekasih, saya ulangi ayat ini ya. Saya berdoa supaya kau beruntung dalam segala sesuatu. Ingat, sukses. Kedua, dan sehat sebagaimana jiwamu pun beruntung. Jiwamu pun juga sehat. Ini, saudaraku, kok diibaratkan sehat. Dan seperti jiwa juga sehat, juga beruntung. Karena yang penting ini rohani kita, pribadi kita. Apa gunanya kita punya seluruh isi dunia ini jikalau jiwa kita binasa? Jiwa, kita bisa belajar, jiwa ini mengacu pada roh pribadi manusia. Nah, pastikan roh kita hidup, pastikan roh kita tumbuh, pastikan pertumbuhannya sampai sempurna. Jangan tumbuh sampai 10 tahun. Itu bukan pertumbuhan. Mana ada, nak, kamu bertumbuh sampai 10 tahun ya, 10 tahun selesai. Gak ada. Nah, kamu bertumbuh terus sampai akhir hidupmu. Itu, jangan pernah berhenti bekerja. Nanti pikun. Jangan pernah berhenti belajar. Itu kan pesan orang tua. Demikian juga secara rohani. Jangan pernah berhenti belajar firman Tuhan. Taati apa yang sudah kita pelajari. Dan kita akan terus bertumbuh sampai sorga. Puji Tuhan, saudaraku ya. Ini sebagai jiwamu sehat, beruntung. Nah, video yang akan datang, kita akan belajar tentang memiliki tubuh yang sehat ya. Terus ikuti terus program The Secret ini dan saudara pelajarin lagi. Saat ikuti, pelajarin, tidak ngerti, dengarkan lagi dan saudara akan dapat banyak hal. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.